Analisis perubahan UU atau kebijakan pemerintah daerah. Yang pertama ada UU nomor 1 tahun 1945 yang merupakan aturan dasar pemerintahan daerah yang mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat pasca proklamasi. UU ini menggunakan prinsip sentralisasi karena wewenang utama tetap berada di pemerintahan pusat, sedangkan otonominya masih sangat terbatas karena belum ada pembagian kewenangan yang jelas. Sebagian besar urusan tetap berada di bawah kontrol pusat. Yang kedua, UU nomor 22 tahun 1948 mengatur pembagian wilayah Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, kota, dan desa dengan pembagian wewenang yang lebih jelas. Menggunakan prinsip desentralisasi dengan pengakuan adanya otonomi daerah. Otonominya diberikan kepada daerah dengan cakupan lebih luas dibanding UU sebelumnya. Namun masih terkendala kondisi politik. Otonomi daerah yang diatur dalam UU ini masih bersifat terbatas. Meskipun daerah yang diberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan lebih bersifat administratif daripada politis. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah untuk memperkuat kedudukan daerah dalam kerangka negara kesatuan yang menggunakan prinsip desentralisasi. Namun bentuknya yang diterapkan pada masa itu masih sangat sentralistik, di mana pemerintah pusat tetap memiliki kendali yang kuat terhadap daerah. Otonominya juga terbatas. Daerah hanya memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 di mana undang-undang ini diterbitkan pada masa Orde Baru yang menekankan stabilitas nasional melalui pengendalian pemerintah pusat terhadap daerah, menggunakan prinsip sentralisasi dengan kendali ketat dari pemerintah pusat. Otonominya, kewenangan pusat masih sangat dominan, dan otonomi yang diberikan kepada daerah masih sangat terbatas dan lebih bersifat administratif. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Membawa semangat reformasi, UU ini memberi desentralisasi luas kepada daerah sebagai upaya demokratisasi, menggunakan prinsip desentralisasi dengan transfer kewenangan besar ke daerah. Otonominya juga sudah cukup luas, terutama di tingkat kabupaten kota yang menjadi pelaksana utama pembangunan. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 mengatur pemerintahan daerah dengan menambahkan mekanisme pemilihan kepada kepala daerah langsung dan menggunakan prinsip desentralisasi, namun menegaskan kembali peran pengawasan pusat. Otonominya juga sudah luas, namun dengan pengawasan lebih kuat dari pemerintah pusat. Tujuh aspek lingkungan dalam pemerintahan daerah di Kota Blitar. Yang pertama ada historis atau perjalanan sejarah pemerintahan Kota Blitar. Sebelumnya pada masa kolonial Belanda, Blitar merupakan bagian dari Karesidenan Kediri. Sebagai wilayah administrasi, Blitar diatur dengan model pemerintahan kolonial yang sentralistik. Pengaruh ini terlihat dalam sistem tata kelola pemerintahan yang cenderung terorganisir dan hierarkis, terutama dalam pembagian kewenangan dan fungsi-fungsi administrasinya. Setelah kemerdekaan, Kota Blitar berkembang menjadi daerah otonom yang lebih mandiri. Implementasi otonomi daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dan revisi-revisinya memberikan kebebasan lebih besar kepada pemerintah Kota Blitar.
untuk mengatur urusan rumah tangganya. Contoh konkret dalam historis ini adalah pengelolaan program-program berbasis partisipasi masyarakat seperti musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Blitar diajak secara aktif untuk menentukan prioritas pembangunan. Hal ini mencerminkan adaptasi Blitar terhadap prinsip-prinsip desentralisasi yang tidak hanya berbasis struktur formal tetapi juga melibatkan nilai-nilai tradisional lokal. Selanjutnya, contoh kebijakannya ada dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dan pengaruhnya adalah kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan situs-situs bersejarah di Kota Blitar seperti Makam Bung Karno guna menjaga warisan sejarah dan budaya kota. Yang kedua ada kebudayaan. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana tradisi selamatan yang selama ini ada di Kota Blitar menjadi sarana utama masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah lokal. Selain itu, Blitar memiliki warisan budaya terkait wisata sejarah dan spiritual seperti Makam Bung Karno dan Candi Prambanan. Pemerintah Kota Blitar menjadikan identitas budaya ini menjadi daya tarik untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai tradisional. Dampak pada kebijakan seperti alokasi anggaran untuk pengembangan seni budaya lokal, program edukasi seni untuk anak muda dan perlindungan terhadap aset budaya seperti Candi Prambanan, program promosi wisata budayanya seperti event festival Grebek Pancasila yang digunakan untuk menarik wisatawan dan mempromosikan identitas Blitar. Peraturan yang berkaitan dengan kebudayaan ini seperti Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang penyesuaian struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pengelolaan sektor budaya dan pariwisata. Yang ketiga ada tradisi keagamaan. Contoh nyatanya seperti upacara sedekah bumi yang digelar di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul melibatkan doa bersama dan pembagian hasil bumi kepada masyarakat sekitar. Pemerintah kota secara aktif mendukung peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan secara seremonial di alun-alun Kota Blitar dan masjid-masjid besar dengan mengundang tokoh agama dan masyarakat. Yang kedua ada Grebek Pancasila. Meskipun lebih bernuansa nasionalisme, namun acara ini juga memadukan nilai budaya dan agama. Contoh kebijakannya ada pada Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2022. Dampak pada kebijakan, pemerintah sering menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti pengajian massal dan safari Ramadan untuk mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Yang keempat ada yang keempat ada geografi dan demografi. Kondisi geografi Kota Blitar, topografinya memiliki ketinggian sekitar 167 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya subur karena dekat dengan Gunung Kelut, meskipun juga menghadapi resiko letusan gunung berapi dengan bencana alam seperti banjir. Beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22-32 derajat Celcius dan curah hujan tinggi terutama pada musim penghujan. Tanah yang subur cocok untuk pertanian dan perkebunan meski wilayah kota lebih fokus pada perdagangan dan jasa. Dampak pada kebijakan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menghadapi tantangan geografis seperti sistem drainase kota untuk mengurangi resiko banjir.
kebijakan mitigasi bencana, terutama menghadapi ancaman erupsi Gunung Kelut, menjadi perhatian utama pemerintah. Contoh kebijakannya ada pada Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perwali Nomor 51 Tahun 2008 tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan. Pengaruhnya, perubahan struktur organisasi kecamatan dan kelurahan ini disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis Kota Blitar sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien. Kondisi demografinya, populasi pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Blitar diperkirakan